بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran kelima. Materi pembelajaran kelima yaitu pertama, proses terjadinya hujan. Kedua, menyusun kegiatan dengan satuan waktu yang tepat. Ketiga, pengalaman menolong orang lain. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 202. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat kita tidak turun salju seperti di negara dengan 4 musim. Kita hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim hujan, hujan bisa turun setiap hari. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu sehat saat musim hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan akan kita pelajari nanti, Ananda. Ananda, saat hujan kita sebaiknya membaca doa, yaitu doa turun hujan. Insya Allah Ananda sudah hafal ya. Coba kita ucapkan sama-sama doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Masya Allah, alhamdulillah sudah hafal ya. Kalau artinya Ananda sudah tahu, coba kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Alhamdulillah kalau Ananda sudah tahu artinya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1032. Ananda, insya Allah sudah pernah melihat hujan ya. Ustazah ingin menampilkan video hujan. Video ini Ustazah ambil saat di SD Imam Syafi'i. Ustazah akan tampilkan videonya, tapi Ananda suaranya sangat nyaring karena hujannya sedang deras saat diambil videonya. Sekarang silakan Ananda menonton terlebih dahulu video turunnya hujan. Tadi Ananda sudah melihat
video hujan. Sekarang kita akan belajar proses terjadinya hujan. Pernahkah Ananda berpikir bagaimanakah proses terjadinya hujan? Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit. Hujan terjadi karena proses perubahan wujud. Sebanyak 70% permukaan bumi terdiri atas air. Air tersebut dapat berupa air laut, air danau, sungai, dan kolam. Jadi Ananda perlu kita ingat kembali pengertian hujan. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit. Jadi air yang turun dari langit. Hujan terjadi karena proses perubahan wujud. Jadi hujan ini juga adalah perubahan wujud yang terjadi di alam ya Ananda. Untuk perubahan wujudnya apa? Nanti insya Allah akan kita pelajari. Nah Ananda, 70% permukaan bumi terdiri atas air. Masya Allah, banyak sekali ya, ada 70%. Airnya ada di mana saja? Airnya ada di laut, ada di danau, sungai, dan kolam. Ketika siang hari, panas matahari menyebabkan permukaan bumi menjadi panas. Akibatnya, air di permukaan bumi menguap. Uap air tersebut naik. Makin lama, jumlah uap air makin banyak, sehingga terbentuklah awan. Makin ke atas, udara makin dingin, sehingga awan berubah menjadi titik-titik air. Makin lama, jumlah titik-titik air makin banyak. Akhirnya, titik-titik air jatuh ke bumi. Titik-titik air itulah yang dinamakan hujan. Jadi Ananda, saat siang hari, panas matahari membuat permukaan bumi menjadi panas. Air yang ada di permukaan bumi karena terkena panas matahari menjadi menguap. Ananda ingat tidak saat tugas percobaan Ananda menaruh air di dalam wadah, kemudian diletakkan di bawah panas matahari. Apa yang terjadi? Airnya berkurang. Air yang berkurang tersebut berubah menjadi gas. Jadi sama Ananda, seperti air yang ada di permukaan bumi. Air yang terkena panas matahari yang berada di permukaan bumi juga menguap. Menguap berubah menjadi gas. Perlu diingat kembali, gas mengandung uap air. Jadi gas yang mengandung uap air naik ke atas langit. Makin lama makin banyak Ananda gas yang mengandung uap air. Karena sudah semakin banyak, maka akan berubah menjadi awan. Awan akan naik ke atas. Kalau semakin ke atas, maka semakin dingin. Karena semakin dingin, akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air yang semakin banyak karena awannya semakin dingin, semakin banyak airnya, titik-titik airnya, maka kalau sudah penuh, jatuh ke permukaan bumi berupa hujan. Turunlah hujan. Kemudian air yang dari hujan tadi kembali lagi ke permukaan bumi. Jadi airnya Ananda dari permukaan bumi naik ke atas langit, turun berupa hujan, kembali lagi ke permukaan bumi. Sekarang kita akan belajar urutan proses terjadinya hujan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hujan merupakan perubahan wujud alami. Bersama dengan kelompokmu, diskusikan urutan proses terjadinya hujan. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Jelaskan peristiwa yang terjadi sesuai dengan nomor. Urutkan mulai dari nomor 1. Jadi Ananda, kita akan mengurutkan terlebih dahulu
urutan proses terjadinya hujan. Kemudian kita jelaskan peristiwa sesuai dengan nomor urutnya. Ayo Ananda, kita coba urutkan dulu berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Ada urutan pertama. Ananda masih ingat tidak? Urutan pertama tadi apa? Yaitu saat air permukaan laut menguap karena panas matahari. Kemudian uapnya naik ke atas, gas yang berupa uap air naik ke atas, semakin banyak berubah menjadi awan. Setelah berubah menjadi awan, awannya naik ke atas, awannya semakin dingin, maka berubah menjadi titik-titik air. Nanti setelah menjadi titik-titik air, titik-titik airnya semakin penuh. Karena sudah penuh, maka turunlah menjadi hujan. Lalu air hujannya kembali ke permukaan bumi. Sekarang mari kita jelaskan kembali berdasarkan nomor urut yang sudah kita urutkan tadi. Nomor urut 1 yaitu Ananda masih ingat? Air laut yang menguap terkena panas matahari. Air di bumi terkena cahaya matahari menguap. Kemudian yang kedua, berubah menjadi gas. Gas yang mengandung uap air terkumpul semakin banyak, berubah menjadi awan. Uap naik ke atas membentuk awan. Kemudian yang ketiga, awan yang sudah terbentuk tadi semakin ke atas semakin dingin, sehingga menjadi titik-titik air. Yang keempat, titik-titik air semakin banyak, lalu penuh. Setelah penuh, turunlah menjadi hujan. Titik-titik air penuh lalu jatuh ke bumi berupa hujan. Setelah itu, yang kelima, air yang dari hujan tadi kembali lagi ke permukaan bumi. Air kembali ke bumi. Sekarang kita akan belajar satuan waktu yang tepat. Ananda bisa membuka buku cetak di halaman 204. Jangan lupa Ananda, untuk satuan waktu 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang ada soal cerita. Titus ingin mengunjungi rumah temannya. Ia pergi dengan menggunakan sepeda. Ternyata hujan turun dengan sangat deras. Titus harus menunggu hujan hingga berhenti. Hujan mulai turun pada pukul 6.30 dan berhenti pukul 8.15. Berapa lama hujan turun? Perlu kita ingat kembali bahwa hujan turun pukul 6.30, lalu berhentinya di pukul 8.15. Sekarang yang akan kita cari adalah lama hujan turun. Kita bisa buat cara berhitungnya seperti ini. Pertama kita tulis 6.30. 6.30-nya dari mana? Yaitu dari waktu yang awalnya. Hujan mulai turun pukul 6.30. 6.30 ke 7. Kenapa ke 7? Karena dihitungnya berdasarkan digenapkan 1 jam Ananda.
digenapkan 60 menit atau 1 jam. Jadi 6.30 ke jam 7, ke 7 yang 07.00. Jadi yang belakangnya 00. Kemudian kita hitung, karena 7.00 ini adalah hitungan mewakili 1 jam, maka berarti 60 menit. 60 menit dikurang 30 menit sama dengan 30. Mengapa dikurang 30 menit? Karena jam 6-nya ada 30 menit. 6.30 berarti kita kurangi 30 menit sama dengan 30 menit. Di atasnya ditulis 30 menit. Selanjutnya 7, jam 7 ke jam 8. Berarti ini adalah 1 jam. Ditulis 1 jam. 7 ke 8 1 jam. Selanjutnya 8 ke 15 karena hujannya berhenti pukul 8.15. Ke 8.15. Tidak kita genapkan ke 9 ya Ananda, misalnya 8 ke 9, tidak. Sesuai waktu yang ada pada soal. Hujan berhenti pukul 8.15. Jadi tidak kita genapkan 1 jam, kita tulis 8.15. 15 dikurang 00 berarti 15 menit. Selisihnya 8.15 dikurang jam 8.00, 15 menit. Karena yang ditanyakan berapa lama, maka kita hitung waktunya. 30 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 1 jam 45 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 45 menit. Akan membahas soal berikutnya. Rasti membantu ibu mencuci pakaian. Rasti mulai mencuci pada pukul 07.45. Mencuci pakaian membutuhkan waktu 35 menit. Pukul berapa Rasti selesai mencuci pakaian? Kita patokannya ada di 07.45 di awal karena Rasti mulai mencuci pada pukul 07.45. Kita hitung ke jam 08.00. Kenapa ke jam 8? Seperti yang tadi Ustazah sebelumnya sudah sampaikan Ananda. Nah, selain yang Ustazah sampaikan tadi, juga supaya memudahkan untuk menghitung 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. 60 menit dikurang 45 menit sama dengan 15 menit. Jadi patokannya ke jam berikutnya. Kemudian kita lihat di atasnya, berarti sudah 15 menit. Sedangkan yang kita cari adalah 35 menit. Kalau 08.00 supaya mendapatkan kekurangannya, yaitu 35 menit dikurang 15 menit sama dengan 20 menit. Supaya mendapatkan 20 menit, maka kita tambah 20 menit. 08.00 ditambah 20 menit sama dengan 08.20. Jadi 15 menit ditambah 20 menit 35 menit. Sudah pas. Karena yang ditanya adalah pukul berapa, maka ditulis 08.20.
35 menit setelah pukul 07.45 adalah 08.20. Jadi Rasti selesai mencuci pakaian pukul 08.20. Sekarang akan ada tugas. Tugasnya di halaman 205 sampai 206. Sebelum mengerjakan, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu cara mengerjakannya. Pada nomor 1, Ananda bisa lihat di soal bagian A. 1 jam setelah pukul 05.15 adalah pukul. Jadi Ananda perlu diperhatikan di soal A ada kata setelah. Jadi kita akan mencari tahu setelah 1 jam dari pukul 05.15. Kita tulis dulu Ananda 05.15 nya, jam 5.15. Digenapkan ke jam berikutnya, jam 6. 60 menit dikurang 15 menit sama dengan 45 menit. Karena kita mencari 1 jamnya, berarti 1 jam itu kan 60 menit Ananda. 60 menit dikurang 45 menit sama dengan 15 menit. Jadi kita perlu 15 menit lagi supaya mengetahui 1 jam setelah pukul 05.15. Kalau 06.00 supaya dapat 15 menit, maka berarti ke 06.15. Jangan lupa ditulis 15 menit. 45 menit ditambah 15 menit sama dengan 60 menit. Berarti sudah pas ya Ananda 1 jam. Karena yang ditanya adalah pukul, maka yang ditulis adalah 06.15. Selanjutnya kita akan ke soal B. 3 jam sebelum pukul 07.25 adalah pukul. Nah, Ananda bisa memperhatikan ada kata sebelum. Karena kata sebelum berarti kita hitung mundur. Kita buat dulu garisnya, kemudian kita hitung 07.25. Kita tulis 07.25 karena menjadi patokan kita. 07.25 ke 07.00 yang kita genapkan adalah 1 jam sebelumnya ya Ananda, bukan setelahnya, karena kita akan hitung mundur atau akan kita kurangi. 25 menit dikurang 00 menit atau 7.25 dikurang 07.00 sama dengan 25 menit. 25 menit. Kenapa dihitung dari depan? Karena kita menghitung sebelum Ananda. Jadi tidak dikurang 60 ya, seperti soal yang A tadi. Kita hitungnya tidak dari belakang, tapi dari depan. 25 menit didapat dari 07.25 dikurang 07.00. Karena yang dicari adalah 3 jam, 25 menit belum cukup. Berarti kita kurangkan lagi 1 jam sebelumnya, digenapkan 1 jam sebelumnya, berarti jam 6. 7 ke 6 berarti selisihnya adalah 1 jam. Kemudian masih kurang Ananda, 3 jam dikurang 1 jam dikurang 25 menit masih belum cukup untuk 3 jam. Kita genapkan lagi ke jam 5, yaitu 1 jam.
masih belum cukup 3 jam karena baru 25 menit ditambah 1 jam ditambah 1 jam baru 2 jam 25 menit. Berarti kalau 1 jam itu 60 menit dikurang 25 menit masih kurang 35 menit. Supaya mendapatkan 35 menit ditulis 04.25, kita kurangi 60 menit dikurang 35 menit sama dengan 25. 60 dikurang 35 sama dengan 25. Jadi ditulis 04.25, jam 4.25 menit. Karena yang ditanyakan adalah pukul, kita taruh panahnya di pukul, kita tulis 04.25. Selanjutnya soal nomor 2. Pada musim hujan sering turun hujan, hampir setiap hari turun hujan. Ana melakukan pengamatan selama 5 hari. Ia menulis hasil pengamatannya dalam bentuk tabel. Bantulah Ana untuk mengetahui lamanya hujan turun selama 5 hari. Itu salah tulis ya Ananda, yang benar adalah Ana bukan ia. Kita akan hitung untuk soal nomor 1. Di soal nomor 1, awal hujan turun 04.20, jam 4.20 menit. Kemudian jam 5. Kita genapkan ke jam berikutnya, berarti di jam 5 60 dikurang 20. Ingat Ananda, kalau setelahnya berarti kita bisa hitung dari depan. 60 menit dikurang 20 menit sama dengan 40 menit. Karena kita mencarinya sampai jam 7, berarti masih belum ya Ananda. Ke 6 dulu, jam 6 1 jam, genap 1 jam, masih belum jam 7, kita ke jam 7. 1 jam, 7 ke 6, 1 jam. Lalu 07, jam 7 lewat 5 menit, jam 7 5 menit, ini ada 5 menit. Ditulis di tabel untuk nomor 1. Pukul 4.20, awal hujan turun, hujan berhenti 07.40, 07.05, jam 7.05 menit. Berarti lama hujan turun, kita lihat yang di atas, 40 menit ditambah 1 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit sama dengan 2 jam 45 menit. Selanjutnya di nomor 3, Ananda bisa menulis jadwal kegiatan sekolah. Jadwal kegiatan sekolah, karena kita belajar dari rumah, berarti kegiatan Ananda dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, yang belajar di sekolahnya diganti dengan belajar online. Pertama ditulis dulu bangun tidur. Bangun tidur Ananda dari jam berapa? Misalnya jam 5. Selesai kegiatan misalnya
jam 5 menit. Ananda memerlukan 5 menit untuk bangun tidur misalnya. Kemudian berarti lama kegiatannya berapa waktunya? Yaitu 5 menit. Dari jam 5 menit dikurang jam 5 sama dengan 5 menit. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Menolong Ahmad. Ahmad pergi ke kantor pos pukul 8.30 dengan naik sepeda. Semalam hujan turun dengan sangat deras. Jalan dari rumah Ahmad menuju ke kantor pos banyak digenangi air menjadi licin. Ketika di tikungan, sepeda Ahmad tergelincir. Ahmad jatuh dan pakaiannya basah. Ahmad kesakitan sambil memegangi kaki. Seandainya Ananda berada di dekat Ahmad, apa yang Ananda akan lakukan? Pertama, Ananda bisa melihat keadaan Ahmad terlebih dahulu. Misalnya bagaimana luka-lukanya, lalu juga mendatangi Ahmad. Kemudian menghibur Ahmad. Misalnya jika sakit, diucapkan dengan perkataan yang baik yang bisa meringankan kesedihan teman. Setelah itu, yang ketiga, Ananda juga bisa menemani Ahmad dan membantu membawa sepedanya pulang. Jadi nanti Ananda bisa membawa Ahmad pulang ke rumah. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya di halaman 205 sampai 206. Yang dikerjakan nomor 1, C dan D saja ya Ananda. Jadi soal nomor 1 ada 2. Kemudian untuk nomor 2 di soal nomor 5. Jadi untuk nomor 2 1 soal, untuk totalnya ada 3 soal. Ditulis caranya ya Ananda seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Nomor 3 bebas jumlahnya, boleh 5, boleh 10, bebas. Yang terpenting dari Ananda bangun tidur sampai tidur kembali. Caranya tidak perlu ditulis, boleh dikerjakan langsung di buku cetak. Kemudian sudah selesai. Sekarang mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.